Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah Sobat, kemarin saya mendapatkan sebuah artikel yang menarik di sebuah majalah, yaitu majalah Keris. Di sini ada sebuah artikel atau sajian utama yang membahas tentang hilangnya pusaka-pusaka keraton. Nah ini adalah sajian utamanya, judulnya seperti ini Sobat. Saya jadi tertarik, kira-kira kenapa ya kok bisa pusaka-pusaka keraton itu bisa raib atau hilang. Nah, ternyata di sini ada sebuah pembahasan yang ternyata salah satunya adalah adanya kebakaran. Ini adalah kebakaran di Keraton Surakarta tahun 1985. Ini melenyapkan beberapa dari pusaka keraton. Mungkin juga bukan pusaka utama, tapi ada beberapa yang akhirnya hangus terbakar. Nah, di sini pun juga saya akhirnya jadi terbuka mata saya gitu. Ternyata yang namanya pusaka itu tidak melulu berbentuk keris dan juga tombak, Sobat. Nah, karena di sini juga ada sebuah gambar dari Nah, ini semacam kayak cawan seperti ini. Ini adalah Pawidodaren Sultan Agung, namanya Kanjeng Kiai Gerantang. Ini juga dipusakakan. Nah, ini pun juga sama. Ini adalah gamelan sekaten Kiai Guntur Madu. Ini pun juga dipusakakan. Lalu juga di sini ada Kuluk Kanigoro. Nah, saya jadi gini. Beberapa waktu yang lalu gitu loh, yang jadi pemikiran saya bahwasanya mungkin yang namanya pusaka adalah berbentuk tombak atau berbentuk keris. Ternyata bukan, tidak seperti itu. Di sini nanti juga akan tak tunjukkan kepada Anda daftar-daftar dari pusaka-pusaka keraton. Nah, ini penyebab menyebarnya pusaka keraton. Jadi pembahasan seperti ini, pusaka itu diburu sampai Sri Lanka. Nah, lalu di sini juga ada rentetan peristiwa penyebab raibnya pusaka keraton. Ini salah satunya adalah perang suksesi pertama tahun ini. Lalu juga geger pecinan. Lalu juga ada di sini zaman Sunan Pakubuwono. Karena Sunan Pakubuwono ini terkenal sesuatu yang raja yang kaya raya, yang mana pusaka-pusakanya itu banyak dibagikan kepada para putra-putri dan juga para mantu serta para pejabat kerajaan. Nah, itu seperti itu. Ini juga salah satu dari pusaka itu akhirnya terus hilang, tidak terlacak. Lalu juga di sini zaman agresi Belanda kedua. Nah, kalau untuk yang ini kemungkinan adalah dijarah oleh para penjajah. Seperti itu. Nah, di sini ada sebuah daftar dari raibnya pusaka Keraton Surakarta. Nah, di sini saya jadi tergelitik ya. Jadi memang gini. Di sini ada Kiai Bicak, lalu juga terompet Kiai Nakula, lalu terompet Kiai Sadewa. Nah, ini pusakanya bukan cuma keris saja, terompet pun juga dipusakakan, Sobat. Bahkan di sini ada sadel Kiai Getayu, lalu juga Kiai Berkat, lalu juga di sini ada kemudi kuda. Nah, kemudi kuda lalu kalung kuda, cambuk Kiai Sapu Jagat. Nah, ini kan tidak berbentuk keris dan tombak, tetapi dipusakakan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini Sobat, saya jadi menarik karena gini, karena kapan hari itu saya mendapatkan sesuatu yang unik dari salah seorang teman tosan aji saya, Sobat. Apa itu? Nah, dia berbentuk celengan. Nah, ini berbentuk celengan, ini terbuat dari kayu jati, menurut dari keterangan teman saya seperti itu. Dan dia dapatkan dari salah seorang kolektor. Nah, kolektor itu dia etnis Tionghoa, yang mana menurut dari keterangan teman saya didapat dulu dari kerabat Solo. Saya menegaskan kerabat Solo itu apakah kerabat Keraton Solo, saya seperti itu tanyakan kayak gitu, dan jawaban dari dia adalah yes, kata gitu. Nah, ini nggak tahu kenapa, mungkin ini adalah sebuah rezeki saya. Jadi waktu teman saya membuat status ini, dibuat sebagai status, saya tuh alhamdulillah ada sebuah dana masuk ke rekening saya yang akhirnya terus tak pakai untuk membeli ini, Sobat. Nah, dari keterangan teman saya ini adalah ada dua, yang satu sudah laku ke seseorang, tinggal satu ini Mas, dan ini bisa dikatakan cukup langka loh katanya gitu. Karena di hati saya pun juga ada perasaan ada perasaan greget ingin memiliki, akhirnya terus tak beli. Dari keterangan teman saya itu di etnis Tionghoa tadi masih ada beberapa ada yang lemari ukurnya bagus banget, lalu juga ada relief Ramayana itu juga bagus banget. Dan juga dia menginformasikan ini sebenarnya ada loro blonyo Mas, tetapi saya kalah cepat dengan hotel karena dibeli oleh hotel katanya gitu untuk di loro blonyonya. Loro blonyonya itu adalah patung orang Jawa memakai pakaian Jawa, laki-laki dan juga perempuan, dan itu tingginya katanya
seperti tinggi orang, jadi besar banget. Tapi sama teman saya bilangnya, tapi sudah telat mas karena dibeli oleh hotel, nggak tahu hotel yang mana itu. Nah, kembali lagi ke pembahasan ini. Nah, kemarin itu saya melihatnya gini, saya itu melihatnya kok ada ya gitu loh, ada celengan yang dia itu dari kayu. Nah, padahal kalau saya ke museum gitu, seperti kayak di museum Trawulan gitu, celengan itu terkadang ada yang dari ini sobat, tembikar itu seperti itu. Jadi tanah liat yang dibentuk seperti kayak celengan-celengan sekarang itu kayak gitu. Nah, ini uniknya dia terbuat dari kayu. Dan kalau Anda melihat ini ada ornamennya Nogorojo. Kata teman saya seperti itu karena dia memakai kuluk. Kalau di dalam dunia Tosan Aji, gandik naga yang dia memakai kuluk kan namanya Nogorojo. Kalau memakai mahkota, kalau nggak salah namanya adalah Nogososro. Itu seperti itu. Nah ini, dan di sini pun juga ada simbol keraton sobat. Nah ini simbol dari keraton Solo. Nah ini adalah celengan karena di sini tempat memasukkan uangnya, dan kalau dirasa sudah penuh gitu, ada ini tempatnya untuk membuka. Nah di sini di bagian sini nanti tak tunjukkan kepada Anda. Nah ini saya takjub kemarin tuh kok ada gitu loh, ada yang kayak gini. Nah ini rencananya saya mau pusakakan, jadi tak pakai sebagai pusaka saya gitu loh. Nah ya niru-niru dari pihak keraton lah. Jadi pusakanya bukan cuma keris atau tombak saja, tapi juga berbentuk yang lainnya itu. Nah ini salah satunya ini. Karena gini, saya memaknainya seperti ini. Ini kemarin tuh dia nogo berpasangan. Ini berpasangan ini saya memaknai sebagai sebuah suami istri dalam sebuah rumah tangga yang mana mengusahakan sesuatu yang menjadi sebuah cita-cita bersama dalam sebuah rumah tangga. Karena celengan ini kan kalau saya memaknainya sebagai simbolisasi dari numpuk dunyo, menumpuk harta benda. Ini seperti ini. Jadi dua orang suami istri yang sama-sama berusaha, berikhtiar untuk menggapai sebuah kesejahteraan bersama. Nah, kesejahteraan bersama berada di tengah-tengah ini. Nah, itu seperti itu. Saya memaknanya kayak gitu, sobat. Itulah kenapa terus ya gini, wah, dah untuk di celengan ini kemungkinan besar tidak akan saya jual, biar tak jadikan sebagai sebuah pusaka dalam tanda kutip bagi pribadi saya, bagi rumah tangga saya. Itu seperti itu. Ini luar biasa banget. Sebuah barang antik yang betul-betul saya memaknanya ini adalah rare item atau item yang langka. Nah, memang ada dua, tapi yang satu sudah dibeli oleh seseorang. Saya nggak tahu dibeli orang mana. Yang pasti saya mendapatkan salah satunya gitu saja, saya sudah seneng banget. Apalagi menurut dari keterangan teman saya, ini saya dapatkan dari seorang kolektor etnis Tionghoa, yang mana kemungkinan dari keterangan teman saya didapatkan dari kerabat Sulu. Nah, mungkin kerabat keraton Sulu itu seperti itu. Karena zaman dahulu sobat, kalau orang biasa kok kayaknya nggak mungkin memiliki celengan yang bentuknya ornamen artistiknya sangat kental banget seperti ini. Kemungkinan besar zaman dulu ini dimiliki oleh orang-orang kaya atau orang darah biru. Yaitu tadi mungkin ya memang benar kerabat dari keraton Sulu, mungkin seperti itu. Karena di sini pun juga ada simbolnya, simbol dari keraton Solo, sobat. Ini sungguh sangat luar biasa sekali. Jadi mudah-mudahan ini nanti saya bisa mempertahankan ini, karena gini, saya di dalam hati saya pun juga pengen mempunyai sebuah museum mini sebenarnya di kemudian hari nanti. Mudah-mudahan itu terwujud. Nah, jadi nanti museumnya akan isinya ada yang keris, tombak, dan juga benda-benda seperti ini. Lalu juga buku-buku tentang Tosan Aji itu seperti itu, dan juga batu-batu antik. Nah, ini adalah sesuatu yang istimewa yang berhasil saya dapatkan, berhasil saya tarik ke galeri saya, sobat. Nah, ini adalah celengan zaman dulu yang terbuat dari kayu jati. Ini nanti pun juga akan seperti kayak di pusakanya keraton, akan saya beri nama menjadi sebuah gelar tertentu gitu. Kira-kira ini apakah gelarnya nanti Nogo Bondo? Nah, Nogo itu karena dia berbentuk naga raja. Bondo itu karena dia celengan. Celengan ini kan filosofinya menumpuk kekayaan, menumpuk sebuah kesejahteraan. Nah, itu seperti itu. Itulah kenapa apakah namanya nanti Kiai Nogo Bondo ataukah Kiai Rojo Bondo? Kira-kira yang bagus yang mana ini, sahabat?
yang sesuai gitu loh. Nah, mungkin di antara sobat ada yang punya pendapat, saya persilakan Anda tulis di kolom komentar dari dua nama tadi, kira-kira yang bagus itu yang mana gitu loh. Yang sesuai gitu loh. Nah, ini saya tunjukkan kepada Anda di bagian sisinya ini. Nah, bagian sisinya ini tempatnya untuk mengambil uangnya, sobat. Nah, ini mengambil uangnya di sini. Ini kemarin dari keterangan di fotonya teman saya, ini ada gemboknya. Nah, ini kalau Anda melihat ini ada bekas gemboknya ini, sobat. Hanya saja ini mungkin sama dia dilepas, karena tak tanyakan itu sama dia dijawab, kok ya wagu mas kalau barang kayak gitu ada gemboknya gitu. Karena untuk saat ini kan ini hanya sebagai sebuah simbolisasi saja, sobat. Sebagai simbolisasi untuk menggapai sebuah kesejahteraan bersama antara suami dan juga istri. Nah, itu seperti itu. Saya maknai seperti itu, sobat. Itulah kenapa ini nanti kemungkinan besar tidak akan saya jual. Saya jadikan sebagai sebuah dalam tanda kutip pusaka di rumah tangga saya. Nah, ini seperti ini. Ini kalau mengambil uangnya, kalau dirasa sudah penuh ya ini. Jadi tinggal narik kayak gini. Nah, ini ada bekas dari gemboknya dulu. Tapi ini sudah tidak ada ini, sobat. Nah, ini seperti ini. Dan saya sangat meyakini kemungkinan besar ini dulu dimiliki oleh orang kaya di zamannya, atau apa ya, kerabat keraton, orang-orang darah biru, golongan para ningrat, itu seperti itu. Nah, ini kemarin sama anak saya dimasukin uang dan juga mainannya. Nah, ini seperti ini. Nah, mungkin di antara sobat pun juga ada yang mempunyai sebuah pusaka, entah itu apa bentuknya, entah itu tombak ataupun juga keris yang disinyalir dari barang-barang keraton. Berarti Anda memang orang kaya. Orang yang beruntung dan juga orang kaya kalau gitu, sobat. Karena tidak sembarang orang bisa memiliki pusaka-pusaka atau barang-barang yang notabene menjadi sesuatu yang langka atau rare item yang sangat langka banget gitu. Nah, salah satunya seperti ini, sobat. Coba Anda amati, ini detailnya kayak gini. Jadi saya waktu tahu dan juga saya akhirnya berhasil untuk membelinya. Di perasaan itu ada perasaan kayak lega banget, plong gitu loh. Jadi apa yang menjadi sebuah harapan saya akhirnya terpenuhi karena rahmatnya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi seperti itu. Jadi semata-mata bukan karena kemampuan saya, tapi saya dimampukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk bisa memilikinya ini. Seperti ini. Ini nanti akan menjadi salah satu dari pusaka yang akan saya pusakakan, barang yang akan saya pusakakan menjadi sebuah pusaka pribadi saya, sobat. Karena makna atau simbolisasi dari celengan ini sungguh sangat syarat banget, sungguh sangat mendalam banget bagi saya. Bahwasanya ini berbentuk 2 ekor naga yang melambangkan sebagai sebuah pasangan atau suami istri yang sama-sama berusaha, sama-sama berikhtiar untuk menggapai sebuah tujuan bersama, yaitu untuk kesejahteraan dalam rumah tangga. Nah, simbolisasinya seperti itu kalau saya maknanya. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.